Hai semuanya, Mas Bunggar di Swanzone. Nah, ini adalah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo A58 yang udah rilis kita pertengahan 2023 ya. Kita udah pernah unboxing, tapi kita baru sempat untuk membuat video reviewnya. Nah, seperti apa HP ini? Apakah layak dibeli? Apalagi sekarang di tahun 2024. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Dalam paket penjualan HP ini terdapat beberapa, diantaranya yaitu unit smartphone tentunya ya. Ada screen protector juga nih yang sudah terpasang ke layarnya. Kemudian ada juga dokumen kelengkapan, entah itu quick start guide ataupun buku garansi. Kemudian ada juga jelly case transparan, ada SIM ejector, charger 33W SuperVOOC, dan kabel USB Type-C. HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 8 nanometer yang punya speed up to 2 GHz. Ada juga nih dua opsi RAM yang tersedia, 6 GB dan 8 GB yang sudah LPDDR4X. Tapi untuk storage-nya ini tuh hanya ada satu ya, yaitu di 128 GB eMMC 5.1. Ada pula nih RAM expansion yang dapat memberikan tambahan memori virtual hingga 8 GB. Dan jika penyimpanan 128 GB dirasa kurang, HP ini juga masih mendukung ekspansi microSD dengan maksimal hingga 1 TB. HP ini juga ditenagai dengan baterai 5000 mAh yang sudah siap menemani aktivitas kita seharian. Selain itu nih, didukung juga dengan fitur SuperVOOC 33W fast charging yang bikin cepat ngecas HP ini. Sementara nih, untuk OS-nya sendiri, HP ini tuh menggunakan ColorOS 13.1 yang berbasiskan Android 13 yang punya UI menurut gua yang cukup intuitif ya. Hanya saja memang terdapat banyak cukup aplikasi bawaan yang harus kita uninstall sebenarnya. Nah, dari segi dimensi, HP ini tuh menurut gua cukup compact ya. Panjangnya ini tuh 165,65 mm, lebarnya ini tuh di 75,98 mm, dengan ketebalannya ini tuh di bawah 8 mm, lebih tepatnya 7,9 mm. Dan menurut gua desainnya juga nih ini ya, menurut gua agak melengkung gini, membuat grip di tangan tuh atau di genggaman tangannya itu menurut gua bikin nyaman ya. Jadi cukup ngegripnya tuh cukup erat gitu ya, bikin nyaman. Apalagi kalau misalnya kalian pakai jelly case-nya, menurut gue ini bakalan lebih berasa banget, build quality-nya tuh, solidnya tuh bakalan lebih berasa ketika kalian pegang. Back cover pada HP ini tuh menggunakan desain matte yang gak mudah ninggalin bekas sidik jari, jadi walaupun terbuat dari material polikarbonat, tetapi menurut gue kesan elegan HP ini tuh tetap berasa ya. Dan untuk warnanya ini tuh ada dua varian warna, dazzling green dan glowing black seperti yang gue pegang ini. Ini bagus sih, jadi ya gak cepet kotor. Sementara nih untuk di bagian kanannya ini tuh ada tombol power sekaligus tombol fingerprint, kemudian ada slot SIM tray di sebelah kirinya. Sementara untuk bagian atasnya ini tuh polos. Di bawahnya itu ada audio jack 3,5 mm, microphone, port USB Type-C, dan tentunya ada lubang speaker. Sementara nih di bagian belakangnya ini tuh terdapat dua buah bam kamera nih yang terlihat cantik ya. Apalagi ini ada ring gitu ya, ada ring berbentuk ini namanya juga ring ya, gitu ya, ring ini dengan ciri khasnya ini tuh mengkilap ataupun glossy, jadi terlihat lebih elegan ketika dipandang di bagian belakang. Sementara untuk audionya sendiri, ini sudah menggunakan dua stereo speaker, yang mana ini adalah salah satu poin kuat yang ada di HP ini. Jadi HP dengan harga segini ya, kalian bisa cek harganya di kolom deskripsi. Tapi ini sudah ada fitur dua stereo speaker. Jadi buat kalian yang sering dengerin musik, nonton film, ataupun main game dengan loudspeaker, speakernya ini tuh menurut gue udah cukup bisa diandalkan. Suaranya menurut gue cukup oke, kemudian kenceng juga, cukup luas, dan tentunya bassnya juga cukup berasa. Terlebih lagi nih, adanya fitur mode volume ultra ya, yang dapat meningkatkan volume suara speaker hingga 300%. Sehingga ini bikin speakernya ini tuh makin kenceng. Jadi kita bisa ngeplay musik, terus naikin volumenya itu bisa sampai 300%. HP ini juga sudah punya NFC, salah satu fitur yang menurut gue ini penting banget ya di zaman sekarang. Kalau HP nggak ada NFC, menurut gue ngapain beli HP yang nggak ada NFC ya? Kayak kecuali harganya 1 jutaan. Jadi menurut gue ini HP ini udah oke, udah ada NFC yang bisa membantu kita untuk ngecek ataupun update top up ataupun ngecek saldo kartu e-money. Kemudian pada biometriknya, HP itu sudah mendukung fingerprint dan face unlock. Dan pas gue coba, menurut gue keduanya itu cukup responsif dan cepat. Dan yang menariknya juga, HP ini tuh sudah bersertifikat IP54, yang artinya kalau misalnya nggak sengaja kalian mungkin lagi hujan-hujanan gitu ya, kecepretan air gitu kan, lagi hujan ataupun mungkin nggak sengaja ketumpahan air sedikit, itu aman, asal jangan dicemplungin. Oke?
Pada bagian layarnya sendiri, HP ini tuh sudah menggunakan layar dengan panel IPS LCD punch hole ya, yang berukuran 6,72 inci. Resolusinya ini tuh Full HD Plus dengan refresh rate-nya ini tuh di 60 Hz. Bezel layar HP ini tuh menurut gue masih lumayan tebal, terutama ya di bagian atas dan bawah ini cukup tebal. Dan screen to body ratio-nya ini tuh mencapai 86,6%. Sementara untuk kecerahan maksimalnya ini tuh up to 680 nits. Sehingga menurut gue ini masih cukup oke ya ketika kita menggunakan HP ini tuh di kondisi terik matahari atau di outdoor ya, di luar ruangan. Color gamut yang dimiliki layarnya ini tuh yaitu 100% DCI-P3 pada mode Vivid dan 100% sRGB pada mode Gentle. Dengan spesifikasi tersebut tentunya warna yang dihasilkan jauh lebih luas dan nyaman dilihat mata. Sementara nih untuk pelindungan layarnya, jujur gua nggak nemuin infonya lebih detailnya, entah itu pakai Corning Gorilla Glass atau enggak. Cuman yang jelas layarnya ini tuh sudah dilengkapi dengan anti gores. Jadi kalau kalian beli HP ini nggak perlu beli lagi anti gores ataupun tempered glass. Oke, sementara nih untuk kameranya, HP ini tuh hanya ada satu buah kamera. Ya sebenarnya dua sih ya. Ada dua buah kamera, cuman yang bisa kita pakai ya satu buah kamera saja. Yang pertama ada kamera 50 megapiksel AI kamera dengan bukaan lensanya ini tuh di f1.8 dan yang kedua ini tuh ada 2 megapiksel mono kamera. HP ini tuh sudah bisa merekam video di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Sementara untuk kamera belakangnya ini tuh hanya bisa merekam di 720 pixel di 30 frame per second. Nah, berikut adalah hasil kamera dari Oppo A58 ini. Sebenarnya dari sisi pengambilan gambarnya, kalau misalnya di kondisi cahaya yang cukup, di cahaya yang cerah gitu ya, menurut gue hasil gambarnya udah cukup oke, udah oke banget lah untuk di-share di sosial media. Tapi dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek banget juga enggak, ya bilangnya apa ya, B aja kali ya, bagus lah gitu, biasa aja bagus gitu. Tapi untuk SDR-nya menurut gue di beberapa kondisi memang cukup berjalan dengan sangat baik. Tapi untuk lebih detailnya, silakan teman-teman nilai sendiri aja gimana kualitas kameranya Oppo A58. Dan gue pengen banget kalian komentar di kolom komentar. Ini gue agak kagum ngomongnya kenapa? Karena ini ada, Mas, tolong Mas, jangan berisik. Di sana ada pedagang es kelonong, es nong-nong. Oke, langsung aja tulis kolom komentar ya gimana pendapat kalian mengenai kameranya Oppo A58. Sementara nih, bagaimana nih untuk performa dari Oppo A58 ini? Nah, menurut tes sintetis,
Gue coba menggunakan aplikasi Antutu, mendapatkan skor di 277 ribuan poin. Sementara untuk Geekbench mendapatkan skor di 430 poin untuk single core dan 1419 poin untuk multi-core. Sementara untuk PCMark ini tuh di 6.900-an poin, dan untuk 3D Mark ya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test ya, dengan best loop skornya ini tuh di 192 dan lowest-nya ini tuh di 190. Kemudian gue juga coba nih untuk bermain game Mobile Legends aja, langsung kita coba ya. Settingan grafis maksimalnya ini tuh di high dan frame rate-nya ini tuh di high. Gameplay yang dihasilkan menurut gue terbilang cukup lancar dan sama sekali nggak ada yang mengganggu. FPS yang didapat secara dinamis di angka 50-60 FPS-an. Sementara nih untuk PUBG Mobile, settingan grafisnya ini tuh bisa kita dapat di Smooth Ultra dengan maksimal grafisnya ini tuh di HD ataupun frame rate-nya ini tuh high ya. Gameplaynya ini sendiri menurut gue cukup lancar ya untuk settingan low, tapi kalau misalnya kalian settingannya mentok banget, aduh menurut gue jangan dah. Mending kalian pakai yang settingan low aja untuk memperlancar ketika kalian bermain game PUBG. Jadi kalau misalnya kalian setting di rata kanan, terkadang mengalami stutter ya di beberapa kondisi. Dan ya menurut gue itu cukup mengganggu ya. Dan FPS yang didapatnya itu di angka 20-29 FPS. Kemudian selain performa, kita juga melakukan pengujian untuk daya tahan baterainya menggunakan aplikasi PCMark yang hasilnya itu yaitu di 14 jam 58 menit. Sedangkan ketika kita gunakan untuk scrolling sosmed, sosial media ya selama 1 jam, itu menghabiskan baterai sekitar 10%-an. Sementara kalau kita gunakan untuk bermain game selama 1 jam, baterai yang berkurang itu 12%. Dan untuk ngisi baterainya, dari kondisi 18% sampai 100%, HP ini tuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam 9 menit saja. Oke, baik, kesimpulannya, menurut gua HP ini tuh ya cukup oke lah ya di harganya, walaupun sebenarnya banyak pilihan lain yang mungkin bisa menjadi saingannya kali ya. Tapi HP ini tuh punya spesifikasi yang ditawarkan, dual stereo speaker, ada NFC juga, kemudian layarnya juga menurut gua ini udah cukup oke. Udah enak banget dilihatnya juga, layarnya ya udah Full HD juga. Kemudian desainnya juga ini udah sangat cakep. Dan untuk performanya juga menurut gue ini udah cukup, walaupun ya kalian nggak bisa lah main game PUBG rata kanan gitu, nggak bisa lah. Tapi kalau untuk main Mobile Legends, game MOBA, menurut gue ini udah cukup oke menemani aktivitas kalian sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik nih mau beli HP ini, Oppo A58, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua nggak tahu harga HP ini tuh sekarang ya di tahun 2024, tapi kalau misalnya pas rilis dia tuh harganya tuh di 2,3 sampai di 2,7. Jadi ini harusnya turun harga ya ketika di tahun 2024 ini. Silakan kalian langsung aja cek linknya di bawah.